What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana laula an hadanallah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema pembicaraan yang berjudul politik dan agama. Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena pada saat sekarang ini kita lagi dalam masa-masanya pesta demokrasi besar-besaran di Indonesia yang bertepatan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, yang dimana kita mencoblos dari calon presiden, DPRD RI sampai tingkat kabupaten kota. Teman-teman yang bahagia dan Bapak dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan agama di Universitas Perintis Indonesia yang saya hormati. Sama-sama kita ketahui, sebelum hari tanggal 14 tersebut, adanya kegiatan kampanye dari semua kalangan, dari semua aspek, dari semua calon-calon yang telah mempersiapkan diri mereka untuk naik kepada jabatan yang mereka inginkan masing-masing. Namun sangat yang disayangkan, ada beberapa golongan, ada beberapa oknum yang mempersangkut pautkan agama dengan politik, dengan menyebutkan dalilnya, dengan menyebutkan dasarnya, yang mereka menurut saya sendiri kesalahan dalam pemahaman. Contohnya saja, yaitu ada pada saat di Provinsi Jawa Barat, pada saat penyampaian orasi, pada saat penyampaian ceramah, oknum ini menyebutkan dasar-dasar dalil bahwasanya pasangan ini jika tidak menang adalah sebuah dosa bagi umat yang beragama Islam, dan jika pasangan ini menang ada sebuah pahala bagi umat yang beragama Islam. Dia menyebutkan begitu banyak dalil, begitu banyak dasar hukum pada agama, pada Al-Quran yang disebutkan. Ini sangat disayangkan bahwasanya jika kita telaah satu persatu yang disebutkan dasar dan dalilnya, kesalahpahaman dan kesalahartian dan kesalah tanggapan dari oknum tersebut terhadap Al-Quran tersebut. Salah satunya yaitu pada saat yang dimana beliau mengatakan bahwasanya pada dalil Al-Quran surah Al-A'raf ayat 68 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasyihun amin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah atau amanat Tuhanku, dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pada saat beliau juga mengatakan, surat Yunus ayat 54, An-Nas surat 39, dan Al-Qasas ayat 36. Menurut saya pribadi, Fahri Afif, mahasiswa Universitas Perintis Indonesia, menyatakan sebuah hal yang keliru tentang ini. Menyangkut pautkan agama demi posisi, jabatan, dan keinginan ini adalah sebuah kesalahan. Belum lagi beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran mendukung mereka. Jika tidak dipilih dan menang adalah sebuah dosa bagi kita, dan jika mereka duduk, sebuah pahala bagi kita. Ini menyalahgunakan ataupun menyalah aturan dari agama. Baik, kita akan membahas salah satu dalil yang disebutkan oleh oknum ini, yang mengatakan pada surat Al-Qasas ayat 26, mengatakan bahwasanya salah satu dalil ini, jika kita tidak memilih pasangan yang didukungnya ini, kita akan berdosa, dan jika kita memenangkan pasangan yang didukungnya, kita berpahala. Dari kata-katanya ini sudah salah dengan konsep dari sebuah agama dan politik tentunya. Karena politik jika didasarkan dengan agama itu tidak akan sinkron. Bahwasanya hukumnya adalah jika kita melandaskan politik untuk kekuasaan atau kedudukan, itu adalah salah besar atau kesalahan yang sangat besar. Nah, pada Al-Qasas ayat 26 ini mengatakan bahwasanya dua perempuan itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, sesungguh sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Nah, walaupun dalam kata-kata ayatnya ada kata-kata amin, tapi dalam artinya tidak ada yang mengatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman atau wahai penduduk bumi, dukunglah amin. Tidak ada. Bahwasanya ini adalah kekeliruan menurut saya gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Dan Bapak sebagai pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, ini sangat keliru. Dengan orang yang awam, orang yang tidak katakanlah dengan tidak ingin mencari tahu bahwasanya dalil itu benar atau enggaknya, mengatakan kepahamannya mereka, wah, jika kita tidak memilih ini, kita akan kalah. Jika kita tidak memilih ini, kita akan berdosa. Jika salah satu atau segala sesuatu didasarkan dengan agama, itu harus jelas pemahamannya, qadarnya, artinya, tafsirannya kemana, dan lain sebagainya. Tidak, jika ucruk-ucruk kita, misalnya ada kata-kata atau nama Fahri gitu, maka apakah benar? Apa bisa Fahri mengatakan bahwasanya jika kalian membunuh Fahri, kalian akan seperti ini? Jika kalian memenangkan Fahri, kalian akan berpahala karena Fahri terdapat dalam Al-Quran. Tidak seperti itu konsepnya, seperti itu gitu loh. Maka kepada teman-teman, marilah kita saling mencari tahu seperti itu. Lebih mencari tahu informasi yang kita dapatkan sebelum kita memaparkan ataupun menyebarkan kepada orang. Apakah hal itu benarkah atau apakah hal itu hoax atau salahkah, seperti itu. Jangan sampai kita sebagai komponen ataupun bagian dari penyebaran berita hoax gitu, berita yang tidak benar. Karena penyebaran berita hoax atau tidak benar itu adalah salah satu tindak pidana yang sangat-sangat disayangkan gitu loh.
dengan jari kita dalam sosial media menyebarkan sebuah hal, ternyata itu tidak ada kebenarannya, kita bisa dilaporkan dalam undang-undang IT gitu loh. Jadi marilah kita mencari tahu kebenaran terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Saya Fahri Afif dengan NIM 2320322007, program studi ilmu komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Perintis Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.